Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, beruntunglah orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya ilahi, cahaya yang bisa memenuhi hati sehingga hati dapat melihat dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketahuilah wahai sahabat beriman, ada dua macam cahaya dalam hati orang mukmin yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah cahaya yang diperkenankan memasuki relung hati, yang di dalamnya hanya ada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat, sehingga orang tersebut mencintai dan menyembah Allah. Yang kedua adalah cahaya yang diperkenankan mencapai bagian luar hati, tetapi tidak memasukinya. Dengan cahaya itu seorang hamba dapat menyaksikan diri dan Tuhannya, dunia dan akhiratnya, sehingga kadang ia bersama dirinya dan kadang-kadang bersama dengan Tuhannya. Syekh Ahmad Zarruq dalam syarah Al-Hikamnya mengatakan bahwa hati yang terang oleh cahaya ilahi akan menderita oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh raganya. Sebaliknya, ia akan merasakan kenikmatan atas ibadah dan berbagi kebaikan yang dikerjakan. Berikut ini 3 orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya ilahi. Yang pertama adalah mereka yang menjauhkan diri dari tipu daya dunia. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, dunia ini penuh dengan tipuan. Banyak orang yang sudah masuk ke dalam perangkapnya. Dunia terkadang melalaikan kita dalam mengingat akhirat, membuat kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelegahan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya." Quran surat Al-Hadid ayat 20. Maka orang yang hatinya bercahaya, seperti disebutkan Rasulullah SAW, yaitu tidak diperdaya oleh kemewahan dunia. Artinya, mereka tidak menjadikan hidupnya menjadi kemewahan dunia. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai jalan menumpuk untuk urusan akhiratnya. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa menyiapkan diri sebelum datangnya kematian. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kematian merupakan hal yang pasti, meski tak seorang pun tahu kapan datangnya. Nabi Muhammad SAW, beliau menyebut orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati sebagai orang yang cerdas. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam nafsu duniawi disebut Nabi sebagai orang yang lemah. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Dunia ini sesungguhnya hanyalah tempat kita menanam bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang akan kita terima di akhirat kelak merupakan hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini. Maka orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya ilahi, mereka akan senantiasa mempersiapkan dirinya sebelum ajal datang menjemput, yaitu dengan mengerjakan amal soleh dan menjauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah
mereka yang hatinya senantiasa mengingat akhirat. Dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi." Sudah sangat jelas bahawa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengejar negeri akhirat sebagai fokus yang utama. Sedangkan terhadap kenikmatan duniawi, Allah hanya mengatakan jangan kamu lupakan bahagianmu. Itu artinya adalah Allah menyuruh kita lebih banyak mengejar kebahagiaan negeri akhirat. Sedangkan terhadap dunia, yang penting jangan sampai kita melupakannya atau mengabaikannya. Maka orang yang hatinya dipenuhi oleh cahaya ilahi, mereka akan berfikir setiap hendak melakukan sesuatu, apakah ini perbuatan baik atau buruk. Jika ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, mereka akan berfikir dan mengatakan, ini adalah perbuatan yang dilarang, nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka hati mereka akan terus cenderung berbuat kebaikan, yang hasilnya akan diterima di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahawa segala sesuatu yang membuat kita sibuk bersama Allah atau membawa kita mendekat kepadanya adalah bagian dari cahaya agama. Sebaliknya, semua yang memalingkan kita atau menghijab kita dari Allah merupakan bagian dari dunia. Dunia yang memalingkan manusia dari Allah adalah seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Hartamu adalah apa yang kamu makan hingga menjadi habis, yang kau pakai hingga menjadi usang, dan yang kau sedekahkan hingga menjadi kekal. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kelapangan dada yang dimaksud dalam ayat ini. Lalu beliau menjawab, itulah gambaran cahaya ilahi yang menyinari hati orang-orang mukmin, sehingga menjadi lapanglah dadanya. Para sahabat kemudian bertanya lagi, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya? Nabi SAW menjawab, ada tanda-tandanya, yaitu selalu condong kepada akhirat, selalu menjauhkan diri dari tipu daya dunia, dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah perumpamaan agar kita benar-benar meresapi dengan perasaan yang jernih. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesempitan dalam hati orang-orang yang tidak beriman, karena kekafiran itu seperti kotoran yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak menerima kebenaran. Keadaan ini dapat disaksikan pada tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari yang selalu terjerumus kepada kejahatan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan kali ini adalah bahawa tanda-tanda orang yang memiliki hati yang penuh dengan cahaya ilahi adalah mereka yang selalu condong kepada negeri akhirat, kemudian mereka yang menjauhkan diri dari tipu daya dunia, dan mereka yang senantiasa mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh sebelum datangnya kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.